Onyx sendiri. Kita tahu bagaimana hero sisinya. Terlepas daripada ada Valentina yang misalnya copy, masih ada juga edit dengan onboardnya. Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the land of sound. Yap, dan dengan munculnya Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Sorizo. Dan kita bisa melihat di mana power dari edit ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu lini depan dari Begetron Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Vin harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Kiboy. Mundur ke arah belakang hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Onyx. Yap, hampir ya, tapi memang nggak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Boots ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting-cutting juga dengan adanya tenacity, bahkan bikin ke arah Encourage. Oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba merangkap. Akan coba di all in, Super Ken gak ada lagi jalan untuk pulang. First blood didapatkan para pasukan dari Onyx. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di arah mid to the late game. Ini akan cukup berbahaya. Oke, mid to the late game yang akan berbahaya. Tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama. Di mana early-nya udah mulai terlihat, ada pick up yang terjadi. Tapi pick off terjadi kali ini terhadap seorang Kibo yang masih memiliki flicker. Kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan, all in yang sangat mahal. Mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar, di turtle nggak worth it, Om. Yap. Tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa di-pick ya. Karena ada Great Dragon Spear, di mana ini adalah item yang baru keluar. Punya 70%, 70 physical attack, 10% cooldown reduction, dan juga ada 20% untuk critical chance-nya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan, akan ada tambahan 15% movement speed. Yap. Dan biasanya ini cocok untuk Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. Dan untuk kali ini Super Key sudah siap untuk altar, field altar yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya Turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin akan sedikit ketinggalan yang Kiboy sudah level 4. Berbanding terbalik Super Fin masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir 2 kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik. Buying time kembali terjadi dari pasukan Onyx. Untuk membuat Bigetron Alpha nggak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita bisa lihat dari Super Ken yang masih coba untuk catch up ya dari segi ketertinggalannya. Karena dia tadi sempat kena first blood juga. Tapi dari segi levelingnya ya hanya ada terpaut sedikit aja dan sekarang udah menyamakan dari segi levelnya juga. Turtle yang masih coba untuk di set up pula oleh Sorizo. Sudah dihadiri dengan Super Ken tapi zoning out. Zoning out, the Kylie is coming. Retro bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, timpan kembali terjadi kertal dari saat versus Ki. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Kiboy harus menuju ke arah belakang. Boot versus everybody. Boot akan dimakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu turtle dengan satu point kill. Setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan satu point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua, turtle masih menjadi poin utama. Super Sorizo terkena shadow kill. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada minion di dekat sana. Dia hilang. Solo pick off terjadi, Sorizo yang memang akhirnya dipunish walaupun ditukarkan dengan adanya nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area Turtle. Tapi tadi dari Super Ken nggak sempat untuk keluarin Retribution sehingga Turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kairi. Ya, dan kita selalu melihat juga bahwa bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming dan juga farming. Jadi gengkingan sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Yap, dan Bootsnya bahkan ini udah dipegangin ya. Dia nggak bisa digerak terlalu luasa juga. Kena po, kena efek town, kena efek knock, tapi di bawah. Oh, damage Jasper, dengan super sakit, super tapi Sun. Oh, happy birthday hampir terjadi di sana. Tapi harusnya apapun yang terjadi, Suns tetap bisa mengarah ke arah super sakit dan dapetin satu point kill. Ya, Ghostbusters harusnya. ya. Ya, Ghostbusters tetap dapetin satu point kill sih. Oke, dan mohon bersabar dulu teman-teman. Tapi itu Super Saken yang bisa kita bilang ini cukup gold laner mandiri ya. Bener, karena ya dengan Melissa punya go away jelas dia mandiri dan
ada ganking kan yang terjadi dari Onyx yang menurut gue bagus banget. Karena mereka masuknya satu persatu. Yang keluar pertama Kaja dan akhirnya ada follow up lagi. Setelah tadi oke, ini gak tumbang tadi untuk Melisanya Super Saiyan. Suns akan masuk dengan Ghost Bursters-nya dia nanti. Shadow Stampede, Ghost Bursters. Dan itu sepertinya sudah jelas di mana Super Saiyan akan tumbang nanti di bottom lane. Ya, harusnya. Betul, betul. Karena udah low HP ya dia. Udah nggak bisa bertahan sih, itu satu burst aja hilang sih. Dan kalau misalnya kita melihat ada sedikit technical issue kali ini, kita juga menangkap kalau Keyboy ini udah melihat Saken jarang banget untuk di babysit. Dengan power dari strongest lane mereka yang ada di ace dan mid lane, mereka tahu nih weakness lane dari Bigetron harus dimakan. Yap. Oke, tapi kalau ngelihat dari XP lane-nya ya, ternyata top 3 XP lane di week 3 ini didominasi oleh teman-teman dari Dewa United dan ada Sorizo nih, Super Sorizo yang nyelip di tengah-tengah. Yap. Di mana dia bertugas sebagai XP laner yang bisa bermain sebagai badan untuk teman-teman yang lain. Jadi 8.500 bukanlah angka yang kecil ya, kan itu adalah damage taken per menit, bukan per game. Team fight participation tidak terlalu besar, 45%, jadi jelasnya Sorizo mungkin akan melakukan push seorang diri, nge-distract untuk lawannya agar nyamper ke dia. Sementara untuk teman-temannya yang lain ini akan bergerak untuk bisa mendapatkan keunggulan yang lain seperti nge-babysit di gold lane yang belum kita lihat sama sekali, atau untuk memenangkan duel di mid lane dan juga di sekitar dari turtle. Tapi ingat teman-teman, ini sebelum patch, dimana untuk patch yang sekarang sampai dengan level yang ke-6. Level 1 sampai 4 itu lama Ya. buat roamer, mid lane, XP atau mungkin untuk goldnya. Ya, dan patch sekarang tuh seru banget ya. Selain pasti merubah dari segi strategi, ini pick heroes-nya juga udah mulai bermunculan yang udah lama nggak kita lihat. Ya. Lord Alucard di hari ini. Ya, kemarin di retail. Di retail. Ya, ada juga. Jadi Kalau ini kan masuk ada sempat dipakai gitu ya. Cuman ini Sempat. Alucard jarang ya, jarang banget. Jarang ya. Makanya kan kayak Alter Ego juga kemarin kan, sorry di season kemarin juga Yap. sempat bawain Alucard juga. Hmm. Nah, tapi kalau melihat memang potensi banyaknya assassin yang bisa keluar, yang menurutku Alucard juga bagus untuk melawan assassin tersebut karena dia durable, dia bisa team fight minusnya 1, one way ticket. Benar. Tapi burst-nya dia kacau sih. Iya. Burst-nya dia kacau. Nah kalau ngomongin one way ticket, ini berhubungan langsung dengan Bigetron. Yang dia bermain dengan one way ticket juga. Yap. Terbiasa bermain dengan team fight yang dimana kalau mereka masuk dan tidak menimbulkan impact dalam team fight itu, entah objektif atau point kill, mereka akan rugi. Ya. Dan plan selanjutnya mereka hanya tinggal farming dan mendorong lane. Mereka udah mulai harus coba memikirkan permainan yang men-setup ketika gagal melakukan itu. Dan ini ada top 5 week 3 dari Pick Hero. Beatrix menjadi favorite, masih Masih ya, Beatrix, Fredrin, Valentina, Pakito, Cloud. masih semua. Ini kalau dijadikan satu tim, nggak bisa. Nggak bisa. Loh, iya dong. Karena ada 2 gol. Nggak bisa kan? Dua marksman. Dua Benar. marksman. Kalau nge-rank sekarang kalau kayak gitu invalid ya. Kalau semuanya gol lain. Auto bronze. Rebutan farming. Oke, tapi memang dengan masih ya bergulir walaupun udah ada update patch juga, ini masih menjadi top priority untuk pick saat ini dan terlihat dengan adanya prioritas ke arah Beatrix yang diamankan dari cewek tadi langsung ya. Dan Cloud, kita nampaknya masih belum melihat Cloud sejauh ini ya. Ya, karena mungkin setup dari Cloud sendiri cukup lama ya. Ya. Untuk bisa dimainkan, kayak dia butuh buat ambil dari Art of Thievery-nya, butuh item juga. Sedangkan Beatrix ini jauh lebih stabil. Dari ya, dia tinggal nunggu adanya umpan di depan, baru akhirnya dia yang maju. Kalau Beatrix, ya. Kalau Cloud biasanya dia buka duluan, dia pick up duluan juga. Jaga posisi. Jaga posisi. Jaga posisi, karena banyak banget sisi-sisi yang muncul sih. Kayak Cloud harus masuk, dan Ya. banyak banget juga yang untuk bisa ngehentiin dia. Kayak bahkan ketemu sama Fredrin aja ini kan lumayan jadi hambatan gitu Ya, kan. dan itu yang biasanya memaksakan Cloud untuk pakai Purify kan. Iya. Dimana biasanya memang Cloud ini lagi ngincer sprint atau apa ya nggak bisa, harus pakai Purify. Ya dengan Purify, dipaksa untuk pakai Purify ya. Dan kita akan bisa melihat dari Beatrix yang sekarang muncul head to head dengan adanya Melissa. Aku ngebahas dari gold lane ya. Oke. Dengan adanya tadi top 5 pick juga. Karena balik lagi dengan adanya power pick heroes. Ya, ini power pick-nya buat Super Saiyan ya. Buat Super Saiyan yang tadi sempat di-mention sama Om Wawa, kalau misalkan siapapun yang ketemu sama Bigetron Alpha, ini biasanya ban ke arah Melissa-nya. Tapi Iya. sekarang Melissa diambil dan dengan tipikal Super Saiyan yang mandiri, apalagi dengan Melissa yang dia punya teritori nyaman, dia bisa buka vision dengan Muddles. Dan Iya. itu yang udah mulai coba untuk dilakukan sama Oni ke press lane goldnya. Ya, tapi kita belum melihat item apa yang dipakai oleh Melissa ya. Ke critical chance kah? Atau masih tetap bermain dengan attack speed?
Ya. Karena kalau dia memang mau main ke attack speed juga ya pakai Haskell bisa. Oke, tapi Ultra Danang akan membalikan kita ke Land of Dawn. Thank you Ultra Danang. Langsung kita menuju ke Land of Dawn. Ultraman maksudnya ya. Ultra Dana. Oke baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana Super Saiyan-nya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga karena Sarsi udah dapetin 2 poin kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari Super Saiyan. Oke, dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk Beatrix dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana. Pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah Turtle. Kairi dibiarkan untuk melakukan clear minion. Mendapatkan gold pass terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clearnya itu di dalam turret. Ketika di dalam turret tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada purple buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no. Gue lihat Kairi dapetin purple buff dari Super Ken. Betul. Iya nyebrang dia tadi ya. Oh dia nyebrang. Tandanya Kairi ini nggak ada rugi sama sekali dan bahkan rugi ini di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada team fight terjadi. Mereka udah standby dari Super Vein membuka tembakan. Depan sana push. Akan coba ditangkap oleh Super Sorito. Setengah darah telah terjadi. Semangat coba dibuka. Utility masih ditahan. Tepat ke bottom block. Retribution from Kairi. Lagi-lagi mengamankan satu objek itu dari Onyx. Mereka masih motivate. Kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik. Bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan Renan Apathy yang hampir saja kena. Ini tariknya ada 2 ya. Ada Yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan cold. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini Thanos Prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih sosok, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan wow, Kairi dengan satu buah retribution. Sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua bejangler ini ada 2 perbedaannya. Otan, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan follow up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar. Dan ini berarti mematahkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Dan di saat misalkan Super Ken pun Dipendap Monkey Boy all in menuju ke arah Super Fin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu buying time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan Onyx di arah River. Kairi dengan maksimalnya dia dapetin turret. Dia farming lagi balik. Dan ketika dia sampai ke arah top lane, dia udah siap untuk lot berikutnya. wah, dan ada game fake by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di FPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna. Yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalkan kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap. Karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana usage dari hero mereka. Hayabusa yang selalu split push, Hayabusa yang selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus ngasih badannya. Betul. Dan ini ada 2 potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight nih. Oke, tapi langsung ada flicker keluarkan Super Vein dengan onward yang dimiliki. Hilang begitu saja. Masih ada total safety. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Onyx memasang team fight yang selanjutnya. Saat saja baiting. Ketika saat ditumbangin, Kairi is coming. The latter shadow kill. Itu dia. Sandwich Gaming sudah melihat double kill. Suns hanyalah sebuah beat yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Job desk Kairi hanya eksekutor, memakan 2 poin kill, membuat mereka free lord dan no cashback for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari Gilasan ya, dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya dan bahkan dia ada langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas Oh. menang. Oh, happy birthday Super Ken! Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Ken langsung tumbang turu di
depan sana. Wow, yes itu dia. Power pick up jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Judgment juga. Di lini depan mereka punya glue yang juga nge-distract. Ini berdua bersama dengan Sun. Seakan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan Boots. Iya, apalagi ekstra kerja keras juga kalau misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi tanpa adanya power untuk bisa ngejalanin split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Iya. Sekali dari Melissanya ataupun dari Fredrin yang ikutin fight, itu bakal bisa di-split oleh Kairi. Ya dan bahkan oke, Melissa adalah marksman yang mandiri, ada go away-nya tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya, karena itu nggak kelihatan kan Betul, Shadow. Shadow udah nempel duluan. Siap gak menabrakkan dirinya juga, tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigatron Alpha, mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane, conflict game itu telah terjadi. Dapatkan Keyboy terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Ternyata itu hanyalah sedikit gertakan. Oh, Red dapatin from cewek. Kali ini belum dikeluarkan dan langsung elimination. Merupakan satu poin kill yang sangat mahal. Ditambah dengan 2 poin kill. Kertas dari sana. Kairi menjaga super sakit. Dan untungnya terbagi dua. Tapi sayangnya, damage-nya terlalu sakit. Ini bencana. Onyx berhasil memporak-pandankan Bigatron Alpha di game pertama dengan sangat cepat dan bahkan double kill dari cewek menutup game pertama. Perbedaan 12.000 gold, perbedaan atribut yang sangat timpang. Even pun itu di depan mata